lagi, kembali lagi bersama saya Kibo dan Yus Godek Bodan. akhirnya setelah take video pertama masih bingung apa nama channelnya, dan saatnya kita kembali di channel Millennials Jakarta. Hai, Ya. apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja di sana, di rumah. Hari ini bercerita apa nih? Ada seorang netizen atau Oh iya, I know. tanggapan netizen mana? Iya sih. Memang sih zaman milenial, era milenial, era tentang 4.0 ya. 4.0. Tuh, memang zaman maju tuh, internet serba canggih sana sini. Iya. Tapi netizen jari bukan mulu sih, lebih ke jari. Jari. Sakit kalau mau nyoba cubit memang. Netizen itu kan mahal segalanya. Belum cubit di komen, ada salah sedikit langsung bahkan kita sebenarnya nggak sedikit khawatir sih, karena kalau misalnya sama dengan kejadian baru-baru tuh Ya, yang viral baru-baru. ya, jadi kita sih khawatir karena maksudnya orang sebagai manusia itu kan pasti tetap ada salah ya, ya nggak ada yang sempurna. Kita sih kalau misalnya kaki lah kita bagaimana apa yang terjadi itu, apa netizen komentar, karena kan waktu itu udah komentar itu saja kan wow luar biasa. Menurut kita pribadi sih lebih ke moral sih, bagaimana? Karena membaca situ. Karena kita kan manusia kan makhluk sosial ya, yang maksudnya saling membutuhkan ya. Jadi ibaratnya yang contoh paling dekat itu seperti kayak orang buka warung pasti ada pembeli. Ya. Jangan salahkan yang punya warung atau jangan salahkan yang punya orang yang membeli produk warung itu. Ya karena di situ lagi kita lihat dong kebanyakan menyalahkan satu pihak, oh nggak ada yang begini, nggak ada yang datang di sini, Iya, nggak ada yang atau menyalahkan si penerima jasa atau si laki-laki itu bahwa ada hal yang patut disalahkan atau harus cari kebenaran, harus dibenarkan. Karena di sini juga yang salah kan bukan cuma satu pihak, Satu gimana ya? dua-dua yang salah kalau menurut kita ya, Iya. dua-dua yang salah, karena sama dengan si yang satu kan sama dengan tadi dia kan pasti otomatis bukan jasa, kalau dia tidak beli kan dia tidak cari kan otomatis yang satu nggak penjual dong. Iya. Katakan dia jual karena dia merasa dia menjual jasa itu. Ya, dan dia merasa bahwa ketika dia menjual jasa, ada yang menerima jasa itu, ada yang membeli jasa itu, saling membutuhkan lah bahwa kita, meskipun dalam artian verbal ya. Karena menurut kita sih untuk beberapa orang itu jangan disalahkan cuma di satu. Jangan, open-minded lah. Iya, salahkan di dua pihak, walaupun mungkin di situ yang satu memang sementara berbadan dua ya. Iya. Cuma kita agak sedikit, memang kita kesel sih, ganas sekali deh kalau misalnya ada hal-hal yang baik itu bisa kita pikir baik, kita ganas, cuma kita akan rubah, kita pola pikir, lihat misalnya posisi dulu yang salah ini bukan cuma satu orang. Iya, betul. Orang karena dari chattingan yang kita dapat juga yang beredar kan. Yang beredar. Satu yang rusuh kan. Iya, yang si pria itu, yang si laki-laki itu yang manggil, otomatis kan dia nyari. Dia nyari. Bukan si pemberi jasa itu yang datang sosoro di rumah kok, kenapa kita biasa mau beli dah. Tahu dia kok yang halo kak, di mana? Iya. Mana Jokwa? Oh soalnya Kalau kak, gimana? The open ini ada berapa? Tadi malam ada 2 nomor baru. Ternyata bukan nomor baru, cuma nomornya juga save. Sampai nomor itu dah. Cewek 19 tahun ya. Stop. Butuh bantuan. Jangan diteruskan. Stop. Begitu sih. Jadi memang dan kebanyakan ada, kalau misalnya kasus-kasus yang viral di media sosial itu orang langsung berkomentar dengan sadis. Iya betul. Makanya menurut kita Orang ingin tahu dia akar masalah bagaimana dia orang tidak coba pahami permasalahan itu, langsung komentarnya itu sadis dan hanya menyalahkan satu pihak. Iya. Kecuali kalau misalnya dia ada bahkan curi begitu, itu kan boleh salahkan dia karena dia kan hanya dia sendiri tuh. Baru bagaimana?
bagaimana tentang netizen? Aduh, Ah. jangan tanya, netizen di Indonesia itu kuat sekali. Kuat sekali. Pengaruh netizen itu memang menurut kita bisa menjatuhkan martabat seseorang dalam waktu yang cepat. Ya, hakim. Tapi bisa juga mengangkat. Sama dengan kejadian baru-baru di Manado dan yang polisi itu, Iya. you know kan? Iya. Nah, Itu kan karena netizen. iya, kekuatan netizen juga, Iya. kekuatan netizen sampai di salah satu wakil rakyat yang ada di pusat DPR RI, dan akhirnya dibantu follow up. Sebentar netizen juga sebelum ada bukti, sebelum ada kepastian, netizen memang komentar, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ya, betul. Nah itu DP positif juga. Positif ada, memang netizen ini ada DP positif, ada DP negatif. Dan DP positif kalau hal-hal kayak gitu, orang memang membantu, dan maksudnya apalagi untuk kaum yang terzolimi atau kaum mungkin yang orang itu tidak ada power di mata hukum, seperti itu juga membantu. Tapi jangan sampai bikin salah pada netizen, jangan sampai ada kesalahan mau taat di media netizen. Ya, karena netizen itu dorang itu sama dengan detektif, bahkan untuk barang-barang bukti saja, bukti-bukti digital, jejak-jejak digital lengkap semuanya. Coba kita agak sedikit takut juga sih dengan netizen ini, karena maksudnya orang kan sebagai manusia yang sempurna atau pasti tetap orang itu ada kesalahan yang mungkin orang bikin pada saat itu orang mungkin hilang. Iya. Takutnya nanti tiba-tiba ditemukan oleh netizen dan itu tak mau jadi apa. Makanya pelajaran bagi orang kalau misalnya make-up sesuatu, memposting sesuatu itu pikir-pikir dulu. Feedbacknya itu untuk orang apa, positifnya orang itu apa, dampaknya itu apa. Jangan sembarang posting, karena netizen ada di mana-mana. Apalagi kejadian baru-baru yang viral. Iya. Sebenarnya kita di situ agak sedikit kasihan di satu pihak lagi kita pasti udah lantaran yang bikin kita kasihan akan ini satu sudah terpojok, orang serang terus pada dia, sementara itu yang satu kayaknya tidak pernah taat DP nama, tidak pernah memasalahkan dia yang mulai duluan. Tapi sebenarnya kita pasti di salah satu itu maksudnya pasti udah pada orang tua, karena tidak mungkin ada asap kok tidak ada api. Iya. Oh, pasti segala sesuatu itu ada di persebaya. Ada di persebaya. Siapa kok laki-laki suka jajan di luar, siapa ini perempuan suka menjajakan apa namanya jualan ya, menjajakan jualannya atau jasa gitu. Dengan maksudnya di situ kan dari DP orang dua obrolan yang tersebar. Ya. Di situ kan laki-laki yang baca itu yang di mana? Oh di sini. Mau ulang berarti so pernah. Iya, kata-kata mau ulang itu berarti pernah. Ya. Di situ kita memang berusaha menanggapi bahwa si laki-laki ini yang mencari dan si perempuan ini menyediakan jasa. Nyanda bagus juga orang menyalahkan cuma satu pihak. Iya, betul. Kalau memang menyalahkan, salahkan mereka berdua. Kalaupun akan lanjut ke ranah hukum, biarkan orang-orang hukum yang bekerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Supaya orang dua juga dapat efek jerah. Efek jerahnya ada. Efek jerah. Jadi efek jerah itu ada, baru permasalahan maksudnya jelas tuh dimediasi oleh orang-orang hukum. Saya kita tahu kalau ada suatu masalah pasti misalnya sampai di aparat kepolisian itu akan harus mediasi dulu. Harus jelas masalah juga bagaimana. Ada mediasi dulu antara keluarga kedua belah pihak, bagaimana saksi-saksi, orang-orang terdekat, itu kan ada mediasi persuasif lebih dulu. Dari situ akan muncul sebabnya kenapa si ini membacari dan siapa satu ini bakasi.
dengan yang jadi kebiasaannya orang gampang sekali mau share hal-hal yang mungkin yang orang tidak suka, yang bisa itu kan viral di media sosial dengan kasus begitu pasti siapa sih dia tidak pasti, apalagi mungkin orang-orang yang berkeluarga atau mungkin beberapa pihak yang dia tidak mendukung itu hal yang paling tampakkan ibu-ibu sih. Iya. Meskipun tidak kenal langsung share dengan DP caption yang baik itu, dan jadi agak meresahkan juga karena orang tidak coba putar misalnya siapa ini dia begitu, dia tidak telaah baik-baik dan DP chattingan kita udah baca sih DP chattingan itu udah baca, oh tentang di sini yang salah, maksudnya berdua salah sih, salah. Baru di situ juga itu satu tanya orang rumah di mana toh, orang nggak ada orang rumah, jadi dia bikin situ karena dia merasa dia kan sebagai penghibur, penyedia jasa. Penyedia jasa. Kalau dia jualan, jadi dia bilang sama juga pengen jualan di rumah, ada orang juga di rumah kan. Iya betul. Cuma ternyata memang ya Tuhan soator. Kalau memang ini sudut pandangnya orang-orang yang mungkin pernah berada di situ. Misalnya kalau mau main ngen kan disediakan tuh perhotelan, tempat-tempat kos, penginapan. Kayaknya Bapak check in lah. Bapak terlihat sangat profesional di cuma menyambung lidah lah padahal. Maksudnya kalau memang ngewe aman itu, maksudnya buka kamar lah, check in semalaman, cuma butuh modal 200.000 aman. Dengan kalau kenapa harus dirubah? Dengan begini, kalau masih ada pasangan kayaknya jangan deh. Kalau ada pasangan saling jangan hindari. Hindari. Apalagi sama dengan orang pasangan itu sedang berbadan tua, jaga dan berpasangan, maksudnya dia kan dia orang tua ada sayang dari kecil, kemudian orang tua serahkan patolog yang bukan orang tua yang cari patolog. Yang orang itu notabene bukan hubungan darah dengan yang orang memang aku balik orang tua, pak kita mau kasih hidup ini anak, bagi kita mau kasih jadi kita istri, dan setelah menjadi istri orang buang karena mungkin di situ dia persona yang menarik lagi, orang lihat mau atau mungkin dia lain begitu, jadi itu harus ada dikomunikasikan juga sih. Ya itu dia yang mungkin tidak dipikirkan sebagian besar netizen, karena orang-orang netizen sekarang itu paling banyak merepost ulang, merapor ulang itu sesuatu yang sudah terlihat yang tidak tahu asal usul masalah itu. Apalagi mungkin orang yang pernah mengalami hal-hal seperti itu. Mungkin orang korban ya pasti dia bilang, tetap dalam pandangan ini yang salah karena dia yang datang di rumah. Kalau dia tidak lihat, siapa yang panggil dulu? Di situ kita ada yang pro dan kontra, yang orang-orang membela si penyedia jasa ini mungkin teman-teman perempuannya, atau mungkin sama-sama si penjual jasa, atau mungkin teman akrabnya dia yang membela. Ya wajar sih, wajar. Karena namanya teman juga. Ada itu kalau teman itu kan dia mau baik buruknya, kalau sobat taman sekali kan pasti tetap yang membela itu haknya dia sih untuk kita. Tapi ada juga yang menjudge, tidak tahu asal usulnya, tidak mengenal si kedua orang ini, langsung judge menurut berita yang terdapat dari chattingan yang sudah beredar itu. Ini makanya logisnya kita. Dengan orang mesti belajar juga sih dari pengalaman, maksudnya dia dulu DP asal usul bagaimana, baca dulu. Kenali dulu DP orang. Jangan sampai sama ada dulu waktu itu kasus yang bullying yang itu anak SMA, ada bapaknya anak SMA, lupa. Ternyata itu kayak cuma sama dengan, ternyata itu satu lagi yang salah, itu anak SMP itu juga yang salah. Sementara anak SMA orang sebenarnya, mau ini pak subasa, mau ini masa mau bullying pak anak SMP, setelah beredar dari chattingan, ini anak SMP itu juga kurang ajar. Karena apa yang orang lihat, apa yang orang dengar, belum tentu sesuai dengan kenyataan. Tuh. Jadi itu ketika ada masalah, orang jangan langsung lihat. Kuntalan teman-teman. Jangan langsung telah ada dulu. Betul. Cari sumbernya, real apa enggak. Pahami betul di biografi mungkin.
Kalau misalnya suka memberikan support, ya berikan support lo ke pihak yang paling tersakiti. Iya. Kalau mau bajak sih, nggak usah beronjak sih, karena itu sama dengan orang mengumbar aib ulang. Iya. Ingat loh, Torah ini cuma deretan manusia yang belum dibukakan Tuhan aibnya. Sama Torah punya aib, sama Torah punya rahasia. Ya. Karena takutnya nanti kalau Tuhan buka ya, Torah punya aib. Iya, ingatnya itu gilirannya kita, gilirannya kita semua. Tinggal bagaimana Tuhan buka Torah sampai aib, kita kan berada di posisi itu. Mampu enggak Torah? Mampu enggak Mau jadi sama dengan itu. Walaupun mungkin kita sempat beredar juga di situ dia membela ya. Iya, itu juga menurut kita salah satu faktor kesalahan. Cuma kalau kita pikir di situ dia lebih membela DP diri bahwa bukan cuma kita yang salah, dan dia lagi yang salah. Ya, tapi bahasa yang dikeluarkan itu mungkin agak gimana? Kurang enak. Iya, kurang enak karena pasti ada yang salah mengerti dengan iya, banyak salah mengerti karena begini. Menurut kita, kalau memang ada salah, jangan lakukan pembelaan. Kalau memang diam saja, atau kalau tidak bisa mengakui kesalahan, diam saja. Karena boleh 1-2 bulan gila. Semakin nana mau membela anak pendiri yang salah, semakin banyak netizen yang marah, yang akan tetap pasti judge para yang orang mau tumbuh ada dengan orang berkomentar. Iya, betul. Karena di Indonesia ini ketika orang melakukan kesalahan, walaupun mungkin itu aib dalam keluarga ya, tetap mungkin 1-2 bulan hilang gitu, dan nanti kembali loh seperti biasa. yang mungkin mental orang Indonesia itu kuat loh, dan mungkin akan ada beberapa orang yang mungkin kita akan mengingat dan akan termakan waktu 2-3 bulan lah. Tapi mungkin ada orang-orang yang merasa tersakiti, itu tidak akan mengingat, dan itu pasti akan menjadi permanen di hidup dia. By the way, ini bukan membantu. Ini di sini itu bukan menjudge, bukan menggurui, bukan menjudge, hanya mungkin mengingatkan sesama manusia. Ya, kenapa tidak saling mengingatkan? Oke lah, mungkin dia salah. Kalau misalnya Torah ini menasihati, ada cara yang lebih ada cara yang lebih bagus yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Iya, dan menurut kita itu imbasnya sekali lagi kita bilang moral dari keluarga itu bagus, itu dipandang oleh masyarakat, lingkungan masyarakat. Apalagi orang yang tinggal di kampung ini pasti kan DP lingkup sosial itu kan pasti agak bagaimana ya. Kalau orang di kampung kan pasti sama dengan dinding bertelinga, dinding ada speaker. 1 menit jangan bikin kasus satu kampung. Itu kampung dapat tahu. Dan yang bikin itu juga karena orang yang tinggal di kampung itu dia tingkat kepedulian antara sesama masyarakat itu besar. Bukan cuma tingkat kepedulian, tingkat iri. Ada juga ini dengki. Kalau dari kita sih DP kita ambil dari DP sisi positif yang apa itu? Yang dorang itu dia netizen itu bahkan mungkin orang lebih memberikan dukungan ke perempuan ya, karena perempuan kan berbeda dua, apalagi di situ kita lihat paling banyak komen itu kan perempuan. Iya, paling banyak. Karena itu perempuan kan orang merasa orang kan pasti lebih wah bagaimana kalau terjadi pada kita ini. Iya, menurut kita sah-sah saja, itu hak masyarakat. Tapi usahakan jangan menjudge satu pihak. Kalau kalaupun simpati ya wajar, tapi simpati jangan berhubungan dengan menjudge. Simpati jangan hanya berat juga di satu pihak karena mungkin orang di awal dia perempuan. Ingat, orang jahat itu punya masa depan, orang baik punya masa lalu. Dengan mungkin banyak perempuan yang merasa di situ bahwa kayak sama dengan
memalukan ini. Memalukan, ya memang zaman sekarang itu soal memalukan enggak itu tergantung sudut pandang gimana. Iya sih. Karena semakin zaman berubah, pola pikir juga berubah, pasti hal-hal yang dulunya orang anggap tabu akan menjadi biasa-biasa saja. Iya. Ketika orang pola pikir berubah. Seiring berjalannya waktu, hal-hal tabu atau hal memalukan itu sudah sangat susah dibedakan. Itu sih, itu memang perlu lagi orang telah itu baik-baik ketika ada masalah yang timbul di permukaan, jangan langsung telah mantap-mantap, lihat dulu, koreksi dulu, bagaimana keadaan. Makanya kita pas dengar kabar itu langsung konfirmasi dengan beberapa teman, beberapa sumber yang bisa dipercaya. Nah, setelah terkonfirmasi, barulah ternyata iya beda, baru dilihat juga beberapa bukti digital. Dan memang kalau menurut kita itu sudah maksudnya tidak terlalu mengagetkan sih bagi personnya dia. Tapi yang bikin kita heran itu kenapa pertama dia tuh melakukan pembelaan padahal itu salah. Kedua, kenapa harus main di rumah padahal kan banyak tempat-tempat aman seperti hotel. Dan ketiga, kenapa harus orang lelaki juga? Nah, ketiga, kenapa juga harus orang lelaki? Begitu. Karena kalau kita poin kedua dan poin ketiga ini berhubungan ya, kenapa main di rumah dan kenapa main orang lelaki yang dimana itu sewaktu-waktu orang rumah itu bisa datang. Bisa datang tanpa sepengetahuan anak, walaupun itu orang yang misalnya ngarep begini mau datang ya di rumah kita semua ke rumah ini, tapi karena anak fokus di ngen langsung fokus di ngen langsung dari sana itu HP sebadari atau apa dengan tidak apa-apa juga dengan orang lelaki asal jangan di rumah. Iya, jangan di rumah lebih aman gitu kalau di luar. Aman di luar. Apalagi di daerah kita ini khususnya di Kota Mobagu ini masih jarang razia-razia itu. Masih jarang. Paling kalau razia itu langsung dapat tahu. Ada razia di sini. Ya, setidaknya main di rumah lah. Kalau orang main di rumah sampai kesalahan itu double. Berarti langsung dapat pikir nggak ada yang datang, nggak ada yang lusuh. Padahal bukan. Iya betul. Karena itu dia, ketika maksudnya orang datang di rumah pasti orang pikir itu, oh ada yang lusuh karena mereka datang di rumah. Tapi kalau di tempat lain pasti pikir, oh laki-laki yang pergi, mencegah sih kesalahan itu. Mungkin ini jadi pelajaran. Sekali lagi mungkin kami gurui bukan menjudge satu pihak dua pihak. Ini cuma tentang bagaimana orang merubah sudut pandangnya orang ketika mendapati satu masalah yang viral. Open-minded lah. Jangan langsung menjudge juga. Memang sih tidak baru pun, cuma jangan langsung menjudge. Orang lihat dulu siapa yang harus orang judge di sini. Jangan cuma diberatkan di satu pihak. Harus, karena kalau urusan bagi kan pasti dua-dua salah dong. Iya, misalnya kalau disalahkan ya dua-dua salah. Dengan sekali lagi kalaupun nanti akan diangkat di ranah hukum, biarkan orang aparat hukum yang bekerja. Karena mungkin mereka tuh orang yang relevan dalam menanggapi kasus seperti ini. Itu sih cuma itu. Oke. Cuma itu sih, karena Indonesia ini termasuk DP masyarakat itu malas baca. Jadi ketika misalnya sama dengan berita-berita itu kan biasa ada DP judul yang so heboh, ternyata DP isi lain. Iya, ada itu kan sama dengan judul itu kan spoiler. DP spoiler itu. Jadi usahakan dulu, baca dulu, baru share, baru tanggapi. Jangan share dulu, tanggapi. Istilahnya cuma ada tanggapi DP kepala, baru share. Banyak bahasa-bahasa verbal, yang bahasa-bahasa mengecoh, tapi isinya tidak, maksudnya bukan tidak seperti judul, tapi ada beberapa pemaparan di dalam buku itu yang butuh terlalu gali secara langsung, yang
oh ternyata tuh di sumber DP judul ini tidak seperti apa yang orang kira. Oh. Sama nih dulu waktu awal-awal tip Cik Rona, Ya. gitu. Awal-awal Cik Rona kan itu ramai, itu ada beberapa artikel yang muat tentang berita Cik Rona. Nah, supaya kita datang baca tuh artikel itu tentang Cik Rona. Di situ ada tulis ribuan ibu hamil terpapar COVID-19. Ya. DP judul. Tapi segini parahnya kah ini dia? Udah baca, ternyata bukan, rawan. Karena ada orang ibu hamil belum positif tapi rawan. Ya. Dan itu langsung bikin wah, clickbait juga. Ya, clickbait itu clickbait sih. Karena bikin orang nanti mau lihat dong ini judul, maksudnya karena itu soalnya ada judul, pasti orang mau pikir, wah pasti dia isi bagi ini share, harusnya baca dulu. Iya, baca dulu, telah dulu, cari sumber-sumber yang saya percaya. Cerna dulu baru. Ya. Sama dengan share berita juga di media sosial. Itu juga orang mesti lihat berita-berita, kan banyak berita-berita hoax. Iya. Cari dulu link-link yang saya percaya. Sengaja buzzer, buzzer, share. Itu juga harus, karena banyak kan sekarang ada juga kan link yang boleh orang mau cek ini berita ini real atau tidak. Nah, itu makanya jadilah netizen yang cerdas, yang menanggapi segala sesuatu karena perkembangan juga makin pesat, perkembangan teknologi makin pesat. Bagaimana orang menanggapi itu sebagai netizen itu menanggapi secara cerdas, cari dulu sumbernya, telah lebih dulu, baru lihat kenapa ini terjadi, ini baru tanggapi bagaimana. Yes. Oke. Sampai di sini dulu. Ya. Nanti next time orang bagus pulang dan video selanjutnya jadilah netizen yang cerdas. Oke. Sampai jumpa. Bye.